Bima puas sekali, dan yakin sekali bahwa Anjas akan membatalkan rencana pernikahan. Bima berada di dalam mobilnya, mengawasi rumah Rea. Dia meminta bantuan temannya yang sudah pulang terlebih dahulu, supaya memotret dirinya saat memeluk Rea. Dia bersorak gembira saat melihat seunit mobil pickup Nissan merapat di kediaman keluarga Regan. Apalagi Anjas terlihat sangat gusar. Kalau dirinya tidak bisa mendapatkan Rea lagi, maka Anjas pun tidak akan bisa memiliki mantan kekasihnya itu. Bima sudah tidak bekerja, kena PHK karena perusahaan tempat dia bekerja telah resmi tutup. Bima melirik ponselnya yang berdering, nama Ines terlihat di layar. Dia mengabaikan telepon dari kekasihnya itu. Ines, aku di rumahmu, menemui ibumu dan bilang kalau aku hamil. Brain gesek. Bima memukul dashboard mobil. Hubungannya dengan Ines terlampau jauh. Setiap ada kesempatan mereka berdua melakukan hubungan terlarang. 3 bulan Bima dan Ines mengkhianati Rea. Kenapa bisa jatuh dalam dekapan Ines? Karena bisa memberikan kepuasan. Sedangkan Rea cewek kaya, manja dan rada ugal-ugalan, awalnya Bima menduga bisa disentuh. Ternyata hanya bisa mencium pipi Rea dan pegangan tangan. Setahun pacaran Rea bersikap sok suci dan selalu berkata akan memberikan seutuhnya jika sudah menikah. Ines juga rajin mengirim makanan hasil masakan sendiri. Sehingga perut dan bawah perut sama-sama kenyang. Bima terpaksa pulang ke rumahnya. Seminggu terakhir, Bima menghindari Ines. Setelah dipikir-pikir, Rea lebih kaya daripada Ines. Sampai di rumah, Bima langsung mendapatkan tamparan dari Santi, sang ibunda. Dia dituntut segera menikahi Ines. Pantas saja Rea tidak pernah datang lagi, ternyata kamu dan sahabatnya selingkuh, kata Santi yang juga mengenal Ines karena sering diajak Rea. Itu bukan anakku, kilah Bima, tidak ingin bertanggung jawab. Kamu jangan mengelak, Bima. Seru Ines. Kamu tahu betul ini anakmu. Nikahi Ines, Bim. Jadi lelaki harus berjiwa kesatria, tegas Santi. Ibu akan menemui orang tua Ines. Bima hanya bisa meremas rambutnya sendiri. Pengangguran dan harus menikah. Suatu kesialan. Ines tersenyum miring. Pada akhirnya dia bisa menjerat lelaki yang dari dulu dicintainya. Dia tertarik sejak berkenalan untuk pertama kalinya. Rea mengenakan baju terusan hitam di bawah lutut, dengan luaran kardigan putih. Sepatu kets putih dan slingbang merah tua melengkapi penampilannya. Entah ide dari mana sehingga berani mengajak Anjas pergi jalan-jalan. Hanya berdua saja. Beneran Kemal? Tanya Anjas seraya mengenakan sabuk pengaman. Dia menyukai penampilan Rea yang kadang tomboy, seperti waktu kali pertama bertemu. Atau feminim seperti waktu datang mengantar bahan seragam nikahan. Dan, sekarang terlihat memukau dengan riasan tipis. Rea mengangguk mantap. Yap. Apa Mas Anjas punya ide lain? Nggak ada, sih. Selama perjalanan, beberapa kali Anjas melirik Rea yang hanya diam. Nanti saja bertanya mengenai Bima. Sekarang dirinya sedang menyetir. Rea merogoh ponsel di dalam tas, ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. 085XXXXXX, aku hamil anak Bima, Rea. Tolong jangan ganggu hubungan kami. Rea tertawa getir. Ines menggunakan nomor lain karena telah diblokir. Apa yang lucu, Re? Tanya Anjas penasaran. Ines hamil anak Bima. Rea membuang napas. Ines bilang aku jangan mengganggu hubungannya bersama Bima. Sejak ketahuan selingkuh, nggak sedikit pun aku menginginkan kembali ke dalam pelukan Bima. Sakit jiwa si Ines. Paparnya kemudian, dan tawanya terdengar menyedihkan. Anjas menoleh sebentar, ekspresi wajah Rea terlihat agak syok. Hubungan mereka ternyata sudah seperti suami istri, ucap Rea. Huff. Menangis saja kalau ingin menangis. Rea refleks memukul bahu Anjas. Nggak sudi aku nangisin Bima. Najis. Agak syok iya, sedih iya,
tapi nggak sampai nangis-nangis. Sedih bukan karena kehilangan dia, sedih karena betapa bodohnya aku sampai nggak tahu kalau mereka bermain gila di belakangku. Tangan kiri Anjas mengusap sebentar puncak kepala Rea. Kamu nggak bodoh. Tapi sangat bodoh. Rea tergelak sendiri. Mobil Anjas memasuki area parkir mal. Sempat susah mencari tempat yang kosong karena penuh. Rea melepas sabuk pengaman begitu mobil terparkir dengan sempurna. Tunggu, Rea. Ada yang ingin aku tanyakan, serga Anjas. Tanya tentang apa? Anjas memperlihatkan foto dan pesan yang dikirim Bima. Rea membaca pesan, lalu mengamati foto. Astaga. Rea mengembalikan ponsel Anjas. Dia datang dan tiba-tiba memeluk. Sampai aku teriak panggil Bude Lilis dan Mama. Bima, Bima. Ternyata dia telah merencanakannya. Ada kelegaan luar biasa yang dirasakan Anjas. Untung saja dirinya bisa mengendalikan emosi dan cemburu. Akan sangat memalukan jika gegabah. Bima kemungkinan tahu nomor ponselnya dari link bio yang ada di IG. Mau duduk di dalam mobil saja, Mas? Tegur Rea. Anjas dan Rea berjalan bersisian memasuki area mal. Karena tidak ada tujuan yang pasti, keduanya terus berjalan. Sesekali berhenti di depan etalase toko. Mas Anjas mau beli sesuatu mungkin, ujar Rea, kakinya melangkah masuk ke toko pakaian. Sepertinya nggak ada, sahut Anjas, mengikuti Rea yang menuju deretan celana panjang berbahan kain. Aku butuh baju untuk kerja, kata Rea, mulai memilih-milih celana panjang. Kerja. Kedua alis Anjas bertaut. Tanpa menatap Anjas serta sibuk memilih celana panjang, Rea menjelaskan, setelah nikah aku kerja di kantor papa, Mas. Anjas hanya mampu memandangi Rea, jika calon istrinya itu bekerja maka tidak tinggal satu atap. Aku akan pulang setiap Jumat sore bareng Mahen, imbuh Rea. Ya, aku ngikut aja keinginan istriku. Ada kekecewaan dan kekesalan, tapi Anjas tidak ingin menunjukkannya. Dia berpikir Rea melakukan hal itu karena ucapan Bima. Anjas harus lebih bijak menghadapi seorang Rea. Setelah pilih sana-sini tidak ada yang dibeli oleh Rea. Alasannya tidak ada yang cocok. Anjas tersenyum samar, dari puluhan celana panjang dengan ragam warna dan model yang berbeda, tidak ada satupun yang cocok. Makan aja yuk, ajak Rea. Tapi belum lapar. Mau nonton film apa? Anjas mengedikkan kedua bahunya. Nggak tahu. Rea menarik pergelangan tangan Anjas. Mari ke bioskop. Bukannya langsung menuju bioskop, Rea berbelok masuk ke toko kosmetik dan skincare. Anjas hanya bisa nurut saja, hitung-hitung sedang masa training menjadi suami yang menghadapi istri random. Tanpa Rea sadari, tangannya berpindah menggenggam telapak tangan Anjas, yang baru terlepas saat mengambil tester parfum. Ini wangi nggak, Mas Anjas? Rea meminta pendapat. Terlalu menyengat, jawab Anjas. Tapi botolnya cantik. Ada Mas Anjas. Seorang perempuan menyapa Anjas. Rea memandangi perempuan berambut sebahu. Berkulit sawo matang dan mempunyai lesung pipi. Sangat manis. Hei, Ninda. Sama siapa? Anjas balik bertanya. Sama teman, Mas, sahut Ninda. Mbak ini calonnya Mas Anjas. Iya, Rea. Rea pikir si perempuan manis akan memperkenalkan diri. Ternyata langsung pergi. Siapa dia? Tanya Rea penasaran, memandang Ninda yang bersama perempuan lain sedang memilih lip balm. Teman. Beda desa. Oh, kirain mantan pacar, celetuk Rea, berjalan keluar toko. Anjas menyamai langkah Rea yang melangkah cepat. Sekarang mereka memasuki bioskop. Pulang aja, nggak mood nonton. Rea berbalik keluar bioskop setelah sempat melihat jadwal tayang beberapa genre film. Makan di restoran. Tanya Anjas. Pulang. Hadeh. Jadi Mama sengaja memonopoli Anjas karena ingin melihat reaksi Rea. Tanya Giana, yang sedang memotong-motong pisang berbentuk bulat di atas talenan.
Sesuai permintaan Rita, dia akan membuat pisang goreng. Rita mengangguk. Karena dengan begitu, bisa memancing Rea yang sok cuek. Lihat, kan, Rea langsung bereaksi. Rita tertawa kecil. Tepungnya dibanyakin ya, Gi. Iya, Ma. Aku yakin, Rea mulai ada rasa. Tapi belum disadari karena masih tertutup rasa patah hati, lanjut Rita. Giana beralih mengambil mangkuk besar, yang kemudian diisi dengan tepung terigu, sedikit gula pasir, sejumput garam dan air secukupnya. Terakhir memasukkan potongan pisang. Rita kebetulan tidak menginginkan pisang goreng berbentuk kipas. Tidak lama berselang, Juna pulang. Tidak disangka, ada Mahen yang mengikuti Juna memasuki area dapur. Sebenarnya kami nggak cocok. Tapi demi keutuhan dua keluarga yang akan bersatu terpaksa dicocok-cocokkan. Benar, kan, Mahen? Ujar Juna. Ya, seperti itulah. Mahen menimpali. Kalian berdua macam berandalan, kemeja dikeluarkan, rambut diwarnai merah, komentar Rita galak. Juna yang membuka kulkas menyahut cepat, ini bukan cat rambut permanen, Oma. Sekali keramas hilang. Pingin tahu aja, wajah kita jadi bule apa enggak? Giana hanya tersenyum melihat tingkah pola Arjuna. Yuk, ke kamar, ajak Juna setelah mengambil 2 kaleng minuman soda. Di saat bersamaan, Rea juga muncul di dapur. Dia terkejut melihat Mahen. Loh, Mas Anjas sekarang otw ke kos kamu. Ucap Rea. Oh, Mas Anjas ada di Semarang tuh. Nanti juga telpon, sahut Mahen, menyusul Juna yang berjalan terlebih dahulu. Kok cepat banget, kirain sampai malam, seloroh Giana. Memang mau ngapain lama-lama? Rea balik bertanya, duduk di kursi meja makan. Menyomot 1 pisang goreng yang baru 1 detik mendarat di piring. Rita dan Giana saling memandang, kedua perempuan itu menyadari Rea sedang marah. Entah apa yang membuatnya marah. Giana menyuruh Rea mengantar pisang goreng ke kamar Juna. Dengan langkah lambat bagai keong, Rea membawa piring berwarna kuning tua. Dua pemuda itu sedang gegoleran di karpet tebal. Juna asyik dengan ponsel, Mahen sibuk membaca buku salah satu koleksi Juna. Kamu suka baca, Mahen? Tanya Rea. Nggak begitu suka, tergantung alur ceritanya. Mahen lantas duduk bersila. Rea ikut duduk di karpet, dengan hati-hati bertanya mengenai Ninda. Mantan pacarnya Mas Anjas. Mantan Mas Anjas ada 3, Ika, Ninda, dan Sofi. Dengan Mbak Sofi hanya 2 mingguan, karena nggak cinta katanya, terang Mahen. Tapi pemenangnya Mbak Rea. Emang lomba. Rea berdiri dan berucap pelan. Bilangnya teman. Ternyata mantan. Apa, Mbak Rea? Tanya Mahen. Nggak apa-apa. Lanjutkan membaca bukunya. Waktu tidak bisa dihentikan. Berlalu begitu saja, cepat dan tanpa kendala berarti. Setelah sebelumnya melalui acara siraman dan midodareni, juga tidak boleh keluar rumah selama seminggu, Rea duduk di sebelah Anjas yang menjabat tangan Regan. Rea memejamkan mata, detak jantungnya berdegup cepat kala mendengar suara Anjas, saya terima nikah dan kawinnya Reana Averly Mahawira binti Regan Alaska Mahawira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan, kalimat itu telah menjadikan Rea resmi sebagai istri. Kata sah yang mengiringi membuat suasana makin riuh. Perasaan perempuan itu tidak bisa diterjemahkan. Jika mempelai pengantin lain akan menangis terharu sekaligus senyum bahagia. Rea hanya mampu mengukir senyum tipis. Anjas meraih jemari Rea, menyelipkan cincin kawin. Lelaki yang mengenakan beskap itu tampak berseri bahagia. Lalu diciumnya kening Rea. Rea pernah membayangkan, setelah ikrar janji sebagai suami istri, dia akan membisikkan kata cinta begitu sebaliknya. Seperti di film-film romantis. Tetapi tidak ada, karena cinta belum hadir. Acara pun dilanjutkan dengan foto bersama keluarga besar. Mereka juga mengucapkan selamat atas pernikahan Anjas dan Rea yang hanya membutuhkan waktu 7 mingguan.
Sebelum tamu-tamu lain, seperti teman-temannya sendiri maupun teman dan tetangga Anjas datang, Rea manfaatkan waktu ke kamar mandi. Aku tadi minum kopi 2 cangkir, terus minum teh. Jadi beser. Rea tertawa kecil setelah buang air kecil. Giana dan salah satu asisten Mua, membantu merapikan kain batik dan kebaya Rea. Gugup ya? Tanya Giana. Dikit, Ma. Rea mengembuskan napas panjang. Giana memberikan kado berpita putih pada Rea. Baju pesta, bisiknya. Rea belum sempat bertanya dan meletakkan kado tersebut di atas meja rias, karena Maena meminta Rea segera keluar kamar. Halaman rumah Regan yang luas disulap menjadi tempat resepsi pernikahan. Tamu yang katanya tidak lebih dari 100 orang, membuat Rea mulai kelelahan. Rea melupakan bahwa papanya juga mengundang teman. Begitupun Giana, Rita, Salwa, dan Hilman. Sederhana apanya. Hei, Rea, selamat ya. Deta mencium pipi kanan dan kiri Rea, mereka duduk di kursi yang disediakan. Sorry aku telat. Nggak apa-apa, masih kebagian makanan, canda Rea. Suamimu mana? Sedang ngobrol sama teman-temannya. Kamu nggak gabung? Udah. Cuma sebentar, karena aku juga harus menemui teman-teman kuliah yang datang, papar Rea. Wah, sebentar lagi ada gempa lokal di kamar pengantin, goda Deta. Rea tersipu sendiri mendengar guyonan Deta. Apa yang akan terjadi nanti Rea tidak dapat membayangkan. Jujur, dia belum siap. Malam makin tua, satu persatu tamu mulai pulang. Keluarga besar Anjas juga berpamitan. Jas, kami pulang dulu, pamit Salwa. Sudah jadi suami jangan main game terus. Mama ini. Sampai ketemu lagi, ujar Anjas. Rea, Mama pulang ya. Nanti ketemu lagi pas ngunduh mantu. Salwa memeluk Rea. Iya, Ma. Sampai jumpa. Keluarga besar Anjas terbagi di dalam 5 mobil dan 1 bus kecil. Rea masuk ke dalam rumah setelah iringan mobil pergi. Pengantin istirahat aja, ucap Giana tersenyum bahagia. Bangun siang juga nggak apa-apa, Regan menimpali. Selamat malam, Ma, Pa. Anjas mengangguk sopan, lalu mengikuti Rea ke kamar. Anjas menutup pintu kamar, mengedarkan pandangan. Tempat tidur berspray putih, 2 vas bunga mawar diletakkan di meja lampu dan meja rias. Itu koper Mas Anjas. Rea menunjuk koper kecil di dekat lemari pakaian. Aku lupa mengatakan sesuatu. Apa? Kamu cantik banget hari ini, Rea, ucap Anjas, yang mulai melepas beskap. Rea yang mengurai rambutnya hanya mampu tersenyum gugup. Apalagi melihat Anjas yang sekarang hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada. Dilipat kainnya, Mas, kata Rea. Iya, ini juga mau dilipat, sahut Anjas, meraih kain batik. Nanti ditaruh di atas meja rias aja. Saat meletakkan kain, beskap, dan sabuk di meja rias, Anjas terpaku melihat kotak kado berwarna hijau emerald berpita putih. Itu kado dari Mama. Katanya baju pesta, Mas, terang Rea. Boleh aku buka? Buka aja. Anjas duduk di sebelah Rea. Lelaki itu penasaran, tumben ada orang tua yang memberikan kado pernikahan berupa baju pesta. Simpul pita terbuka, dilanjutkan membuka kotak teratas. Mata Anjas berkedip-kedip melihat baju seksi berwarna merah bata. Rea yang sibuk dengan rambut belum menyadarinya. Mama mungkin salah, Rea. Gumam Anjas yang malah memegang lingerie tinggi-tinggi. Salah gimana? Rea menoleh, matanya membelalak lalu berteriak, Mas Anjas balikin. Iya, ini aku balikin. Mau dibantu memakainya. Tangan kanan Rea menyambar lingerie yang dipegang suaminya, buru-buru dimasukkan kembali ke dalam kotak. Ya, Tuhan, mengapa mamanya bilang baju pesta? Rea menyimpan kotak tersebut di laci lemari. Sekujur tubuhnya terasa panas, terlebih pipinya yang sangat memerah bagai ceri. Mas Anjas atau aku duluan yang mandi? Tanya Rea.
Kamu duluan aja, sayang, sahut Anjas, pipi Rea yang bersemburat merah terlihat menggemaskan. Kata sayang yang meluncur dari bibir Anjas menyebabkan Rea makin tidak keruan, dan malah membuatnya membeku di depan lemari. Katanya mau mandi, tegur Anjas, berjalan mendekati Rea. Rea tergagap karena jarak Anjas makin dekat, menyisakan satu jengkal tangan orang dewasa. Rea mundur satu langkah, tetapi di belakangnya ada lemari. Darahnya berdesir hebat saat mata elang menatap tajam. Mas Anjas. Aku mau ambil baju, Rea. Anjas membungkukkan badannya, menggapai koper hitam. Oh. Rea mengembuskan napas, bergegas mengambil pakaian dalam dan piyama kuning muda. Lalu menghilang di balik pintu kamar mandi. Anjas mengambil kaos, dia tidak membongkar koper karena besok akan pergi ke Bandung. Sebelumnya Rita menyarankan Lombok sebagai destinasi tempat honeymoon. Tetapi Rea bersikukuh. Sedangkan bagi Anjas tidak masalah, yang penting bisa berduaan dengan istrinya yang kaku, galak, tapi malu-malu. Seraya menunggu Rea, Anjas mengecek beberapa pesan yang masuk. Beberapa pesan dari temannya yang tidak bisa datang mengucapkan selamat atas pernikahannya. Lelaki itu mendengkus melihat satu pesan dari si pecundang. Bima, kamu yakin Rea masih perawan? Gadis tengil seperti dia sangat bebas. Anjas menggenggam erat ponsel. Rahangnya mengeras. Memblokir tidak akan menyelesaikan masalah. Anjas, menyingkirlah dari hidup kami. Perhatikan saja istrimu yang sekarang sedang mengandung. Kemudian Anjas menonaktifkan ponsel. Kejengkelannya memudar ketika melihat Rea yang keluar dari kamar mandi mendekap kain dan kebaya. Mereka bertatapan sepersekian detik. Silakan mandi Mas Anjas, ujar Rea. Kayak sama siapa saja. Anjas berjalan melewati Rea. Rea duduk di kursi meja rias, mengeringkan rambut yang basah menggunakan hair dryer. Selesai menyisir rambut, dia keluar kamar menuju dapur. Terlihat Giana masih berkebaya dengan bawahan celana kulot, sedang mengawasi petugas catering membereskan meja. Giana dibantu Maena untuk mengurus semuanya. Loh, pengantinnya keluar kamar. Kirain sudah terbang ke awang-awang, Maena menggoda. Pade Tejo, bawa istrimu liburan, balas Rea. Ikut kamu sama Anjas ke Bandung ya? Boleh. Tejo ikut menggoda. Regan menimpali, Mas Tejo, jangan begitu. Nanti mengganggu proses sesuatu. Ih, papa ikut-ikutan. Rea mencebik, dia mengisi teko beling dari air dispenser, lalu mengambil satu gelas. Sebelum masuk ke kamar, Rea menghampiri Giana. Berbisik sangat pelan. Mama itu bukan baju pesta tahu. Waktu kecil, kamu yang gemoy tapi aktif. Mengambil lingerie punya mama dan menyebutnya baju pesta. Selamat berpesta sama Anjas ya. Giana mencolek dagu Rea. Pesta apaan? Dahlah, nggak mama, nggak Pade Tejo, papa dan Bude Maena sama saja, omel Rea, berjalan cepat kembali ke kamar. Untung Oma Rita dan Mahen sudah tidur. Rea menaruh teko dan gelas di meja yang terletak di sudut ruangan. Ketika berbalik melihat Anjas keluar kamar mandi. Suaminya itu menggosok-gosok rambut menggunakan handuk kecil. Rasa canggung mulai menjalar. Rea berdeham pelan. Aku tidur di sebelah kanan atau kiri? Tanya Anjas. Terserah Mas Anjas. Rea menyibak selimut, meletakkan guling di tengah tempat tidur. Boneka gajah ditaruh di meja lampu. Melihat reaksi Rea, Anjas tidak akan terburu-buru. Dia tidak akan memaksa istrinya. Kamu kalau tidur anteng atau rusuh? Tanya Anjas, mengambil posisi kanan dan mulai berbaring. Anteng banget, sahut Rea, memegangi ujung selimut yang menutupi tubuhnya. Mengapa kamu ingin jadi ibu rumah tangga? Kamu punya privilege, dari keluarga berada. Anjas memilih topik pembicaraan yang jauh dari urusan hati dan ranjang. Memang salah jadi ibu rumah tangga. Nggak ada yang salah, Rea.
Hanya saja kamu berbeda, anak pengusaha biasanya. Akan meneruskan usaha keluarga, sela Rea. Aku ingin seperti mama, mengurus suami dan anak. Sesimpel itu. Tapi aku malas belajar masak, sungguh kontras dengan mama yang bisa masak dan buat kue. Mas sendiri kenapa nggak kuliah pertanian? Anjas menyelipkan tangan kanannya di bawah kepala, matanya melihat ke langit-langit. Aku pun dulu nggak tertarik meneruskan usaha bapak walaupun sedari kecil sudah diajari seluk-beluk bertani. Pinginnya kerja kantoran. Bapak nggak melarang, beliau membebaskan saja, jelas Anjas. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, bapak sakit keras sehingga tidak ada yang mengurusi kebun. Sejak saat itu, aku memutuskan membantu bapak sampai saat ini. Rea tidak berani memandang Anjas yang tepat berada di sampingnya. Oh, ya, kalau kamu ingin bekerja, aku nggak melarang, ucap Anjas, teringat obrolan dengan Rea beberapa waktu yang lalu saat di mal. Anjas tidak mau jadi lelaki egois. Aku pikir Mas Anjas keberatan, lirih Rea. Tadinya, iya. Karena otomatis kita nggak bisa tiap hari bertemu walaupun jarak hanya 1 jam. Anjas memandangi Rea yang menguap panjang. Tidurlah. Rea menoleh ke samping, melihat Anjas yang kedua matanya terpejam. Hidung mancung, alis tebal, rahang yang tegas, membuat Anjas bagai pahatan yang sempurna. Hanya melihat wajah suaminya, membuat hati Rea berdesir. Ada apa? Mendadak Anjas membuka mata. Aku nggak suka kamar gelap, ucap Rea begitu saja. Maksudku nggak terang-terang banget juga. Aku bisa tidur dalam kondisi lampu menyala atau mati, sahut Anjas. Yang penting ada kasur. Peluk saja bonekanya, Rea. Jika itu kebiasaanmu sebelum tidur. Rea melirik aja satu, kata Rita dirinya harus melepas bonekanya setelah menikah. Peluk suami, bukan boneka. Ngomong-ngomong soal bercinta, aku akan menghargai proses. Kalau kamu belum siap malam ini, masih ada malam selanjutnya. Anjas akhirnya belak-belakan supaya Rea lebih tenang. Rea menyunggingkan senyum kikuk. Ada sedikit kelegaan sekaligus perasaan bersalah. Malam itu, Rea dan Anjas tertidur lelap karena sama-sama kelelahan setelah pesta pernikahan, yang mengharuskan keduanya sudah siap sejak pagi hari. Anjas tidak ada di sampingnya ketika dirinya terbangun di pagi hari. Rea mengembuskan napas, menyelaraskan fokus sebelum turun dari pembaringan. Langkah kakinya terhuyung ke kamar mandi, karena teringat jadwal perjalanan ke Bandung, Rea memutuskan mandi terlebih dahulu. Dia mengenakan kemeja putih dipadankan celana jeans biru tua. Rea keluar kamar, melihat Anjas sedang menyantap bubur sumsum di ruang makan. Anjas juga sudah rapi, mengenakan kemeja putih. Wow, sepertinya mereka berdua mempunyai ikatan batin yang kuat. Tanpa janjian bisa sama warna bajunya. Regan dan Giana makan getuk singkong dari piring yang sama. Rita menyantap bubur sumsum, candil, dan ketan hitam yang dicampur dalam satu mangkuk. Sedangkan Juna lebih memilih roti panggang. Pagi semua, sapa Rea. Pagi, balas Giana. Mbak Rea mau minum apa? Tanya Lilis yang meletakkan segelas susu coklat di meja untuk Juna. Kopi, Bude. Makasih, sahut Rea, duduk di sebelah Anjas. Wowe, bajunya kopelan. Juna mulai usil. Namanya juga suami istri, Jun. Rea menjulurkan lidahnya seperti anak kecil. Anjas tersenyum samar melihat kelakuan istrinya. Semalam Rea sempat memeluk Anjas sewaktu tidur. Tentu tidak akan ingat. Siapa yang masak bubur, Ma? Tanya Rea, mengisi bubur candil ke dalam mangkuk. Mbak Lilis beli di pasar. Mama nggak mungkin sempat buat bubur, jawab Giana. Papa akan mengantar kalian berdua ke bandara, ucap Regan. Mungkin dari Bandung kalian bisa lanjut ke tempat lain. Nikmati waktu berdua. Sebelum ada pihak ketiga, seloroh Rita. Maksudnya pihak ketiga. Rea mendadak gerah sendiri. Pikirannya kemana-mana.
Baby, maksudnya. Rita mengedipkan mata kirinya. Ya, ampun bentar lagi aku dipanggil Oma Uyut. Cak. Aku dipanggil Om. Nggak banget. Juna bersungut-sungut. Aku dipanggil Papa. Anjas ikut nimbrung. Rea hanya bisa menghela napas. Suasana pagi yang hangat bersama keluarga. Setelah menghabiskan bubur, Rea buru-buru kembali ke kamar. Ada skincare yang belum dimasukkan ke dalam koper. Walaupun hanya 3 hari 2 malam, pakaian yang dibawa lumayan banyak. 1 koper besar. Mas kenapa nggak bangunin aku, sih? Protes Rea ketika Anjas menyusul masuk ke kamar. Tidurmu pulas banget. Bisa telat ke bandara, Mas. Rea mengambil sling bag kesayangan. Anjas tersenyum samar melihat 2 koper yang beda ukuran. Apa saja yang dibawa Rea? Istrinya seperti mau mudik atau pindahan tempat kos. Bentar. Anjas menghadang Rea yang hendak membuka pintu kamar. Ada apa, Mas? Ada sisa bubur. Jempol Anjas mengusap lembut bibir atas Rea. Rea menahan napas karena gerakan jari Anjas terasa sensual. Dan langsung membeku ketika kecupan mendarat di bibirnya. Mau lagi? Goda Anjas. Kita sudah ditunggu Papa, Mas, sahut Rea, dia sangat gugup di bawah tatapan tajam Anjas. Kalau nggak ditunggu, ayo. Rea menguak pintu, berjalan mendahului Anjas. Jangan lupa kopernya, Mas. Bonekanya. Nggak perlu dibawa. Anjas fokus mengemudikan mobil yang disewa, menuju penginapan. Sedangkan Rea asyik memperhatikan jalanan. Lalu lintas padat karena akhir pekan. Mas, cari tempat makan. Aku lapar, pinta Rea. Rencana Anjas check-in dulu, menaruh 2 koper di hotel. Kemudian dilanjutkan menjelajahi kota Bandung. Sedangkan esok hari mungkin ke Lembang, karena belum ada kepastian dari Rea. Mobil berbelok masuk ke area parkir restoran yang menyajikan menu Nusantara. Anjas dan Rea turun bersamaan, keduanya berjalan bersisian masuk restoran. Mereka mencari tempat duduk di paling sudut, dekat jendela. Rea memesan bebek goreng dan jus mangga. Sedangkan Anjas memilih menu iga bakar dan es jeruk kelapa. Cuma itu aja? Tanya Anjas. Nanti nggak habis, Mas, sahut Rea. Tidak butuh waktu lama, pramusaji berseragam serba hitam mengantarkan pesanan. Rea yang memang lapar langsung makan. Udah cuci tangan? Udah. Rea lupa tidak mengikat rambutnya, sehingga cukup mengganggu. Dia minta tolong Anjas supaya mengucir rambutnya. Karet rambutnya di mana, Yang? Di tas, jedai juga boleh. Anjas lebih memilih ikat rambut hitam. Rambut Rea terasa halus juga tebal, dan untuk pertama kalinya dia bisa menyentuh rambut istrinya. Oke, Done. Makasih. Boleh tukar esnya, kayaknya lebih segar. Boleh. Kamu lapar banget ya? Anjas mulai makan iga bakar kecap. Lalu mengedarkan pandangan, restoran makin ramai karena masuk jam makan siang. Cuma makan bubur. Nggak nendang. Lumayan enak bebeknya, nggak alot. Boleh cicip iga bakarnya. Anjas mencuil iga bakar, tanpa sungkan-sungkan menyuapi Rea. Gimana, enak? Rea mengangguk. Enak. 7/10. Kalau aku di rating berapa? Anjas mengambil gelas jus, meminumnya lewat sedotan besar. Berapa ya? Karena salah tingkah sendiri, Rea menyedot es jeruk kelapa. 9, lanjutnya. Dari restoran mereka tidak ke hotel, sekalian jalan-jalan dulu di kawasan Braga. Mereka mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Kapan terakhir ke museum? Tanya Anjas. SMP kalau nggak salah, jawab Rea, sedari tadi suaminya menggamit pinggangnya. Atau mencubit hidung, kadang mengacak rambut, yang tidak pernah dilakukan sebelum menikah. Anjas bukannya melihat koleksi museum, dia lebih sering memandangi Rea. Juga diam-diam mengambil foto istrinya. Besok mau kemana? Tanya Anjas. Belum tahu, Mas.
Kawah Putih, Ciwidey, Lembang, terus apa tuh yang Cikole-Cikole? Lupa aku, sahut Rea. Mudah-mudahan cuaca cerah. Haduh, nggak ada tujuan pasti nih si mama aja, sindir Anjas. Di kamar hotel aja seharian. Nggak mau. Liburan itu ya jalan-jalan, tukas Rea. Sayang, kita tuh bulan madu. Catat itu. Seharusnya di dalam kamar terus. Rea mencubit gemas perut Anjas. Mesum. Lalu dia berjalan mendahului Anjas. Dikarenakan mendadak gerimis, Anjas dan Rea memasuki sebuah kafe. Memesan 2 cangkir kopi. Cukup lama mereka mengobrol di kafe. Sebelum balik ke hotel, Rea mengajak ke toko kue. Anjas baru tahu, Rea makannya banyak tapi tubuh tetap langsing. Mungkin sudah faktor keturunan. Siapa tahu nanti malam lapar, ujar Rea. Anjas mengemudikan mobil menuju hotel. Tubuhnya mulai terasa penat. Sementara Rea sepertinya punya cadangan energi banyak. Tidak henti-hentinya mengajak bicara tentang apa yang dilihat. Di dalam kamar hotel, Rea membuka tirai jendela. Lampu-lampu berkelip dari gedung-gedung maupun lampu jalanan. Sementara Anjas langsung berbaring di tempat tidur, seolah-olah menemukan oase setelah tersesat di gurun. Capek, Mas? Tanya Rea, seraya membuka koper. Mengambil tas kecil berisi perlengkapan mandi dan baju ganti. Iya, pingin tidur. Nggak jalan-jalan lagi, kan? Nggak, kok, sahut Rea, melangkah masuk kamar mandi. Di balik piyama, Rea menyimpan lingerie, yang sengaja dibawa. Karena bagaimanapun Anjas berhak atas tubuh dan hidupnya. Seusai mandi, perempuan itu memakai bra dan celana dalam. Bimbang sendiri, memakai piyama atau lingerie. Pilihan pun jatuh pada lingerie. Dengan menahan malu, dan harus susah payah mengumpulkan kepercayaan diri, Rea keluar kamar mandi. Mas Anjas, panggilnya. Anjas yang sibuk dengan ponselnya malah menyahut, Bapak salah kirim, harusnya kirim sawi dan wortel. Rea berpose dengan tangan bertumpu di kusen pintu kamar mandi. Seperti yang pernah dilihat di film romantis. Capek ya? Kamu tadi udah tani, Anjas mendonggak dan kehilangan kata-kata. Melihat istrinya dalam balutan lingerie. Mau aku ajak pesta? Rea menahan tawa, karena geli sendiri. Boleh. Sahut Anjas yang mengerti kode dari Rea. Aku nggak capek.